Anin, silakan maju ke depan. Yang bener Bu Ana. Iya, antum. Gimana ya Bu? Maaf Bu, Ana grogi. Dan Ana juga takut salah ngomong. Jadi Ana gak bisa maju presentasi. Teman-teman pernah gak sih merasa seperti Anin? Padahal pembuatan presentasinya bagus, tapi karena merasa grogi dan takut bicara, dia tidak berani untuk menyampaikannya. Atau teman-teman pernah mengalami miskomunikasi karena cara penyampaian kita kurang dipahami, sehingga menjadi salah paham. Pada akhirnya merasa trauma dan takut salah bicara. Dan ketika punya ide yang luar biasa, hanya bisa terdiam. Nah, jika ada teman-teman merasa seperti itu, berarti mungkin ada beberapa hal yang belum teman-teman ketahui nih. Gimana sih cara berbicara yang baik dan benar? Hari ini aku akan berbagi 4 hal menarik yang aku dapat dari buku ini. Dan mungkin bisa menjadi alasan teman-teman harus baca buku ini. Bicara itu ada seninya, atau The Secret Habit to Master Your Oral Speaking, merupakan sebuah buku karya Oh Soo-hyang, seorang dosen dan pakar komunikasi asal Korea Selatan. Buku ini menjelaskan tentang cara meningkatkan kemampuan berbicara yang baik dan efektif, sehingga tujuan komunikasi, persuasi, dan negosiasi dapat tercapai. Buku ini merupakan buku tentang cara melakukan komunikasi dengan lebih baik secara ringkas. Tidak hanya itu, di dalamnya terdapat kisah-kisah menarik dari orang-orang hebat dan juga rahasia inti dari komunikasi. Langsung aja, yuk kita bahas. 1. Ucapan logis. Teman-teman harus dapat memastikan nih, apa yang keluar dari mulut kita itu adalah hal yang logis dan bermutu. Dengan hanya membicarakan diri sendiri dan tidak memikirkan lawan bicara, kita bisa dinilai tidak memiliki perasaan oleh lawan bicara. Ucapan menentukan kesan pertama, karena tidak ada kesempatan kedua dalam percakapan. Ucapan yang logis itu harus dilatih. Berikut ini adalah tips dari penulisnya yang bisa kita tiru. Tips pertama, berikan alasan yang tepat untuk argumen kamu. Seperti esai, pastikan apa yang keluar dari mulut kita adalah hal yang logis dan memiliki dasar argumen yang tepat. Tips kedua, hindari lompatan logika dan berlebihan. Kita harus lebih berhati-hati terhadap lompatan logika. Memang, logika itu adalah hal yang penting. Tapi, apabila penyampaiannya terlalu berlebihan, orang lain tentu akan merasa bahwa ucapan kita hanyalah bualan. Tips ketiga, konsisten dalam bersikap. Dalam hal ini adalah ketika argumen kita terdengar lemah di antara lawan bicara, hendaknya kita tetap konsisten mempertahankan argumen kita. Tips keempat, gunakan kata-kata sederhana ketika berbicara. Terkadang, ada beberapa orang yang ingin terlihat lebih intelek dengan menggunakan bahasa Inggris atau kosakata-kosakata ilmiah. Tapi, ternyata hal ini membuat pendengar menjadi bingung. Terlebih jika kita tidak mengerti maksud dari kosakata tersebut. Tips kelima, tetap tenang. Ada kalanya seseorang itu menjadi seorang yang lebih sentimen ketika argumennya kalah. Bahkan hingga menyerang secara personal dan keluar dari topik pembicaraan. Dalam hal ini, hendaknya kita tetap tenang dan tidak mengeluarkan emosi ya. 2. Penyebab takut bicara. Sepertinya gak jarang kita menemukan orang-orang di sekitar kita tuh yang kayak takut banget kalau semisal disuruh bicara. Atau mungkin hanya sekedar mengungkapkan idenya. Nah, ternyata bisa jadi penyebabnya adalah trauma salah ucap. Misalnya nih, ada seorang yang akan melakukan presentasi yang sangat penting. Namun, akibat terlalu gugup, ia menjadi lupa materi yang akan disampaikan. Akibatnya, ia gagal dalam menjalankan presentasi dengan baik. Nah, hal tersebut dapat menjadi trauma yang berbekas dalam jangka waktu tertentu. Penulisnya bilang, di antara ciri-cirinya adalah suara kecil dan bergetar,
gagap berlebihan, serta tidak berani menatap mata orang lain. Segala hal pasti ada jalan keluarnya. Dengan membuang rasa takut, kita dapat mengendalikan trauma yang ada. Ada salah satu quote dari buku ini yang aku suka, yaitu menjadikan trauma dan rasa rendah diri sebagai energi untuk tumbuh dan menarik diri terus-menerus. Nah, jadi percaya diri itu adalah kunci utama untuk kita bisa pandai berbicara. Penulisnya memberikan kita 4 tips untuk mengatasi rasa gugup. Tips pertama, membuat karikatur pendengar. Penulisnya bilang, agar kita tidak gugup, jangan menganggap para audiens sebagai orang yang akan menilai kita. Tapi, anggaplah mereka hanya sebatas orang yang mendengarkan kita bercerita. Tips kedua, menghindari merendahkan kapasitas diri saat perkenalan diri. Jangan pernah berucap, maaf, saya banyak kekurangan, saya juga belum sempurna. Teman-teman tahu gak sih, kalimat-kalimat ini akan membuat kepercayaan para audiens menurun. Dan hal ini tentu akan membuat kita menjadi lebih gugup. Tips ketiga, mempelajari konten dengan baik. Nah, poin ketiga ini gak kalah penting ya teman-teman. Karena dengan menguasai apa yang akan disampaikan, orang lain tentu akan lebih memperhatikan dan mendengarkan. Tips keempat, mengucapkan mantra dengan penuh keyakinan. Selalu memantrai diri dengan ucapan-ucapan yang meyakinkan untuk meredakan rasa gugup. 3. 90% ucapan dibentuk oleh suara dan gerak tubuh. Albert Mehrabian, psikolog sekaligus pakar komunikasi Amerika, menyebutkan bahwa suara dan gerak tubuh merupakan unsur yang sangat penting ketika berbicara. Menurutnya, ucapan dipengaruhi oleh 7% isi, 38% suara, dan 55% oleh gerakan tubuh. Oleh karena itu, suara dan gerak tubuh dapat membuat perbedaan yang besar terhadap isi ucapan yang sama. Nah, ada juga nih unsur nonverbal yang mesti kita perhatikan. Ada penampilan yang baik, selalu tersenyum, tatapan stabil, sikap percaya diri, serta gestur yang tepat. 4. Rumus komunikasi. Osuhya memberikan rumus terapi komunikasi yang dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. C, Q, P, R. C untuk communication, Q untuk question, P untuk price, and R untuk correction. Nah, ketiga unsur ini sebagai bentuk ketertarikan kita kepada lawan bicara. Jadi, jangan dianggap remeh ya teman-teman. Apa yang pertama kali kita pikirkan ketika mendengar kata komunikasi? Apakah berbicara dengan suara yang tegas? Atau berbicara dengan cepat? Komunikasi yang baik bukanlah bakat bawaan lahir yang dimiliki oleh setiap orang. Jadi nih ya, masih banyak orang yang berpikir bahwa seseorang yang dapat berkomunikasi dengan baik itu ya karena emang bakat mereka dari kecil aja, tanpa tahu bahwa semua itu adalah hasil dari usaha dan latihan mereka dalam meningkatkan kemampuannya. Penulisnya memiliki keyakinan siapapun bisa meningkatkan kemampuannya asalkan mau berusaha. Nah, kemampuan ini bukan hanya sekedar bisa melakukan public speaking, tapi kemampuan ini adalah bagaimana kita mengobrol dengan baik, bagaimana agar orang lain memahami ucapan kita, bagaimana kita bernegosiasi dengan orang lain, dan sebagainya. Melalui ucapan, kita bisa membuat seseorang tertarik dengan kita. Ada salah satu quote lagi dari buku ini yang menurut aku menarik, yaitu, berbicaralah layaknya pemimpi, maka ucapanmu akan menjadi nyata. Sedemikian pentingnya ucapan teman-teman. Kita harus pandai berbicara untuk menunjukkan kualitas diri kita kepada lawan bicara. Tidak bisa mengelak, orang yang mahir berbicara akan lebih maju daripada yang lainnya. Selaras dengan Insan Tama, sekolah calon pemimpin yang mendidik kita dengan program kepemimpinan dan literasinya, mampu mendorong kita untuk mencintai ilmu serta kreatif dalam menyampaikannya.
Oke teman-teman, sekian dari aku. Masukkan buku ini ke dalam to-do list teman-teman ya. Jika sudah baca buku ini, silakan komen di bawah ini. Kita sama-sama bedah buku ini, mencari inspirasi dalam memperbaiki kemampuan berbicara kita. Generasi literat, generasi yang kuat, pemimpin umat, masa depan.